Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Teras Dunia akan membahas tentang sejarah awal mulanya Bani Israel atau sekarang lebih dikenal dengan Israel. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan fitnah, maka tonton video ini sampai selesai. Yahudi adalah bangsa yang besar yang sebagian besar bermukim di wilayah Palestina. Selalu terbesit di ingatan kita sebagai umat Muslim, kaum Yahudi adalah sekelompok orang yang sering menindas rakyat Muslim di Palestina. Bahkan beberapa hari ini dan minggu ini sering terdengar berita bahwa adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap kaum Muslimin yang tinggal di Palestina. Tapi tahukah Anda bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi utusan Allah? Dan untuk video ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Yahudi. Yahudi merupakan nama sebuah suku bangsa yang sekaligus menjadi nama agamanya juga. Agama Yahudi ini adalah agama yang menyembah Tuhannya tanpa memiliki sebuah ilustrasi atau bentuk. Sama halnya dengan kita yang beragama Islam, kita menyembah Allah, tanpa kita tahu bentuknya seperti apa atau ilustrasinya seperti apa. Berbeda dengan agama lainnya, yang menyembah Tuhan dengan penggambaran atau sebuah patung. Bangsa Yahudi ini dulunya hanya terdiri dari beberapa orang saja, hingga sekarang jumlahnya semakin banyak dan mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban-peradaban di semua tempat yang mereka tinggali, bisa dibilang bahwa kaum ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Pembahasan Yahudi di video ini akan sedikit panjang dan sedikit detail karena kita akan mulai ceritanya dari awal pertama kali bangsa Yahudi ini ada. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah, dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah ini menghasilkan keturunan yang jadi nabi juga seperti ayahnya, yang anak ini bernama Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun menikah keduanya ini belum memiliki anak, hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dari istrinya Ribka, dan pada suatu hari Allah mengabulkan doa Ishak alaihissalam itu. Bahkan diberikan anak kembar oleh Allah yang ia beri nama Yasau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling saleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini memiliki banyak saudara, dan selalu memiliki konflik antara Nabi Yakub dan saudara-saudaranya ini. Hingga Nabi Yakub sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi di malam hari akhirnya orang-orang menjulukinya Isra, atau Israel. Karena dalam bahasa Arab Isra, artinya perjalanan di malam hari. Tapi ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa kata Israel itu yang bermakna Isra yang artinya Abdun dan Il ataupun liter itu adalah Allah. Yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah atau dalam bahasa lain adalah hamba Allah. Jadi jelas di sini bahwa penamaan Israel itu adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak, dari semuanya melahirkan anak, sehingga jumlah anak Nabi Yakub ini ada 12 orang. Dari salah satu istri Nabi Yakub ini yang bernama Rahil, Nabi Yakub memiliki anak Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang terkenal, dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini telah banyak dikisahkan, bahwa Nabi Yusuf ini dizalimi oleh saudara-saudaranya, hingga ia kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Maka ketika itu Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh para pejabat Mesir kala itu. Karena kecerdasannya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Ketika Nabi Yusuf ini menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina, atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina itu. 12 saudaranya dan ayah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu Nabi Yakub. Semuanya dibawa ke Mesir,
Selama di Mesir seluruh keluarganya Nabi Yusuf ini diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir itu, dan diberikan fasilitas yang terbaik. Karena Nabi Yusuf alaihi salam sangat dihormati ketika itu. Seiring berjalannya waktu keluarga Nabi Yusuf ini beranak pinaklah di daerah Mesir itu, sehingga disebut dengan Bani Israel artinya keturunan Israel. Karena mereka semua keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Selama Bani Israel ini di Mesir, mereka ini sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang sangat luar biasa, mereka hidup mewah dan berkembang luar biasa. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti ini mulailah mereka menekan kaum Bani Israel. Dan suku Kipti ini mulai menjajah, dan berusaha untuk mengusir Bani Israel dari tanah Mesir. Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas. Sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihi salam. Yang menjadi nabi untuk Bani Israel, dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam ini, banyak dikisahkan memiliki mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Yang paling terkenal adalah mukjizatnya yang dapat membelah Laut Merah. Tentu saja ini atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit di sini kita akan ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam melindungi kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran, diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam ini memiliki 9 mukjizat. Yang pertama, pada suatu hari ketika musim kemarau yang sangat kering, kaum Bani Israel ini mengeluh kepada Musa. Karena kekurangan pasokan air. Di mana-mana air tidak ada, sungai atau lembah Awasis semuanya mengering, dan bahkan sumur-sumur warga pun ikut mengering. Tak kala ketika itu kaum Bani Israel ini meminta hujan kepada Nabi Musa. Lantas Nabi Musa pun berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya. Maka Allah berfirman, pukulkanlah batu itu dengan tongkat hai Musa. Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa, lalu seketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut. Sehingga dari air ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan kaum Bani Israel. Dalam hal ketersediaan air, dari sini mereka kaum Bani Israel ini menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat yang kedua, mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa alaihi salam, dan Bani Israel dikepung tentara dari kerajaan Mesir, dan mulai tersedut di bibir pantai Laut Merah. Yang di ujung lautan itu ada Palestina. Saat itu Allah berfirman, pukullah tongkatmu hai Musa ke laut itu. Maka terbelahlah Laut Merah tadi. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lewat di tengahnya, dan sampailah mereka di Palestina. Dan mukjizat ini pun betul-betul disaksikan oleh Bani Israel. Mukjizat yang ketiga adalah Bani Israel ini menyaksikan bahwa tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi seekor ular yang besar. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa sedang beradu ilmu dengan 1000 dukun yang ada di Mesir. 1000 dukun ini adalah orang-orang suruhan Fir'aun, yang ketika itu Fir'aun ini sedang berupaya mengalahkan Nabi Musa. Peristiwa ini pun disaksikan juga oleh kaum Bani Israel. Maka yang keempat, mukjizat Nabi Musa, adalah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang maha dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin taufan, yang meluluh lantakan sebagian besar peradaban Mesir. Tak hanya itu, Allah pun mengazab mereka dengan wabah belalang di mana-mana, kemudian ada wabah katak dan kutu, dan terakhir Allah ubah semua air di bejana dan di sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat yang kelima yang disaksikan oleh kaum Bani Israel adalah, selain menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan ingkar, Nabi Musa juga menghadapi pemuka Mesir. Saat itu yang kaya-kaya yakni Karun, disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Karun masih saudara Nabi Musa, dan hafal isi Taurat. Namun mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Makanya kita sering mendengar istilah harta karun. Selanjutnya, mukjizat yang keenam. Nabi Musa ini bisa menghidupkan orang mati. Tentu saja ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat itu ada seorang laki-laki yang dibunuh dari kaum Bani Israel. Lantas tidak seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Di saat itu Nabi Musa menghidupkan orang ini dan bertanya siapa yang membunuhnya.
Lalu orang ini pun wafat lagi setelah ia menunjuk pembunuhnya. Dan kejadian ini tak luput juga dari pandangan kaum Bani Israel. Karena pada saat itu ramai yang menyaksikan peristiwa ini. Sudah banyak yang Allah tunjukkan keajaiban untuk Bani Israel melalui Nabiullah Musa, tetapi tetap saja Bani Israel ini masih saja keras kepala, dan tidak mau taat kepada ajaran Musa. Dan taat kepada larangan Allah. Dan ada satu lagi mukjizat Nabi Musa ini, yang menjadi kisah turunnya kitab Taurat. Taurat ini adalah kitab yang langsung ditulis oleh Allah. Taurat ini juga menjadi kitab sucinya umat Yahudi. Nabi Musa lah yang menjadi nabi perantara turunnya kitab suci satu ini. Kitab Taurat ini turun di Palestina, dalam waktu 40 hari saja. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur, yang familiar dengan nama Tur Sina. Jadi sebelum Musa berangkat ke Bukit Tur Sina, selama 40 hari Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Musa. Maka dari situ berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tur Sina ini. Selama ditinggal Nabi Musa, Bani Israel menyembah berhala, yang waktu itu berhala yang mereka sembah berhala yang berbentuk anak sapi. Setelah 40 hari berselang Nabi Musa pun pulang menemui kaumnya, dan dia pun kaget melihat kaumnya sedang menyembah berhala. Dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Sehingga Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun, yang ia beri amanah untuk menitipkan kaumnya selama Musa pergi. Saking kesalnya, Nabi Musa sampai menarik rambut dan janggut Nabi Harun. Dan berkata, "Mengapa engkau biarkan mereka menyembah berhala, selama aku tinggal?" Nabi Harun pun menjawab, "Mereka mengancam membunuhku, jika melarang aktivitas mereka yang menyembah berhala." Lantas Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Bani Israel bertobat, dengan cara membunuh diri mereka sendiri masing-masing menggunakan pisau. Sungguh mengerikan sekali tobatnya, dengan cara bunuh diri. Tapi karena keras kepalanya Bani Israel ini, mereka menolak perintah Nabi Musa untuk bunuh diri. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tur Sina ke atas kepala mereka. Dan terangkatlah Bukit Tur Sina ini atas izin Allah. Kemudian terbang dan berhenti tepat berada di atas kepala kaum Bani Israel yang murtad ini. Maka Nabi Musa pun mengancam sekali lagi untuk bertaubat dengan cara bunuh diri, kalau tidak mau maka akan dibantingkan Bukit Tur Sina ini kepada mereka semua. Karena ketakutan orang-orang Bani Israel ini pun mulai bunuh diri satu persatu. Sehingga habislah orang-orang murtad yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Dan Masya Allah begitu keras kepala dan sombongnya orang-orang Yahudi ini. Berkali-kali mereka lihat mukjizat Nabi Musa di depan mata, tetapi tidak mau juga bertobat. Dan tidak hanya itu, mereka ini dulunya kaum yang tertindas oleh Mesir. Kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, dan diberikan nikmat yang banyak. Diselamatkan dari kelaparan, tetapi tetap saja kufur. Singkat cerita, tak kala Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel sedang melakukan perjalanan menuju Palestina, melewati padang pasir yang begitu luas, dan rombongan ini dari jauh sudah melihat pintu gerbang dari negeri Palestina ini. Kemudian, Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang, melawan kabilah yang sudah ada di Palestina. Maksudnya mereka ingin merebut wilayah Palestina ini. Kala itu kabilah yang menghuni wilayah Baitul Maqdis ini adalah kabilah dari Han Anyun, Amariyah Yubasiyah, dan Finikiyah. Maka ketika Nabi Musa perintahkan untuk menyerbu Baitul Maqdis ini, kaum Bani Israel pun takut. Kaum Bani Israel tahu, di Baitul Maqdis ini ada banyak pemimpin yang kejam, dan pasukan-pasukan yang sangat banyak di sana. Akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu saja, agar 4 kabilah ini keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian baru kaum Bani Israel masuk menempati Baitul Maqdis. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun menyemangati kaum Bani Israel untuk tetap berperang. Karena ini perintah Allah. Dan Nabi Musa pun memberikan kabar baik, bahwa sahnya jika sekarang kita berperang, maka peperangan itu akan kita menangkan, itu janji Allah kepadaku. Tetapi apa balasannya? Malahan Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, "Engkau saja dan Nabi Harun, bersama Tuhanmu. Kami duduk saja di sini." Dan Masya Allah begitu keras kepala mereka ini, sudah melihat banyak mukjizat Allah,
sudah ditolong dan sudah diutus seorang nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel ini. Namun tetap saja Bani Israel ini kufur, dan tidak mau taat kepada nabinya. Sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku tidak memiliki seorang pun kecuali saudaraku Harun. Maka pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik." Karena doa Nabi Musa ini Allah kirimkan kabut yang menyelimuti seluruh wilayah di daerah itu, sehingga membatasi jarak pandang. Karena kabut itu mereka tidak bisa kemana-mana, saking begitu tebalnya kabut tersebut. Jadi, ketika mereka jalan ke suatu jalan, maka mereka akan balik lagi ke tempat awal yang mereka berangkat. Seolah kabut ini menyesatkan tujuan, dan itu merupakan hal yang sangat aneh. Lantas Nabi Musa dan Nabi Harun pun tetap pergi ke negeri itu. Di peristiwa inilah Allah wafatkan mereka berdua, sebelum sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Yang pertama Allah mewafatkan Nabi Harun, baru sesudahnya Allah mewafatkan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yushak bin Nun. Dikisahkan Nabi Yushak ini adalah teman sekaligus pendamping Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak bertemu dengan Nabi Khidir, kisah pertemuan antara Musa dan Khidir ini, makruf diceritakan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi, Nabi Yushak bin Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Allah menangkan peperangan antara tentara Nabi Yushak dan kaum yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Nah, dari kisah Nabi Yushak ini kita bisa simpulkan, bahwa Bani Israel ini adalah bukan asli dari Baitul Maqdis. Mereka adalah pendatang, dan merebut wilayah Baitul Maqdis dengan peperangan. Yang awalnya mereka ini dikisahkan tinggal di Mesir. Kemudian diusir dan diselamatkan Nabi Musa, terus pindah ke Palestina. Hingga akhirnya bersama dengan Nabi Yushak bin Nun, merebut kota Baitul Maqdis dengan peperangan. Akhirnya Baitul Maqdis ini, ditempati oleh kaum Bani Israel yang dipimpin oleh seorang Nabi, yaitu Yushak bin Nun alaihi salam. Maka setelah Nabi Yushak wafat, Allah kirimkan lagi Nabi penggantinya. Dan Nabi ini pun wafat juga, kemudian diganti lagi dengan Nabi yang baru, begitulah seterusnya. Selalu digantikan dengan Nabi yang baru, pokoknya kaum Bani Israel ini selalu dipimpin oleh Nabi utusan Allah. Akhirnya Bani Israel bosan, masa pimpinan kami selalu dari kaum Nabi? Maka kami mau dipimpin oleh seorang raja. Nah, ketika itu Nabi terakhir yang diutus ke mereka sebelum pemerintahannya berubah menjadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Berjalannya waktu, kaum Bani Israel ini berkembang biak luar biasa di Baitul Maqdis, sehingga menjadi kabilah yang sangat besar di waktu itu. Dan tak jauh dari Baitul Maqdis, ada suatu kaum yang bernama Jalut. Jalut ini adalah sekelompok orang yang memiliki postur badan yang tinggi, dan punya pasukan yang banyak. Tak kala suatu hari terjadi peperangan dari kaum Jalut ke kaum Bani Israel. Hingga peperangan itu usai, kaum Jalut ini merampas tabut dari kaum Bani Israel. Nah, tabut ini isinya adalah pusaka-pusaka peninggalan Nabi Musa. Di situ ada Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa dan Nabi Harun. Pokoknya tabut ini berisi semua tentang peninggalan Nabi Musa dan Harun, yang ditempatkan di dalam sebuah kotak besar yang disebut dengan tabut. Tabut ini sangat berharga bagi kaum Bani Israel. Mereka tidak bisa mempertahankannya ketika penyerangan itu. Karena kabilah Jalut ini orangnya besar-besar dan pasukannya banyak. Akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel untuk menunjuk seorang raja, yang akan memimpin mereka perang kepada kaum Jalut. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Samuel menunjuk seseorang di antara kaum Bani Israel ini menjadi seorang raja, dan orang tersebut bernama Talut. Talut ini adalah raja pertama bagi kaum Bani Israel. Namun keputusan Nabi Samuel ini banyak sekali yang menantang, dikarenakan Talut ini adalah orang miskin, kerjaannya sehari-hari hanya mengembala keledai. Dan mereka menolak, lantaran si Talut ini tidak punya nasab, tidak punya harta, dan berasal dari kaum bawah. Mereka ingin raja itu yang berwibawa, kaya, dan punya kasta tinggi di antara kaum Bani Israel. Dan Masya Allah begitu sulit diaturnya kaum Bani Israel ini. Akhirnya pada suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk menaikkan derajat Talut di depan kaum Bani Israel.
Jadi malaikat ini mengambil tabut dari Jalut. Dengan begitu saja tabut ini diserahkan kepada si Talut tanpa melakukan hal apapun. Dari situlah sebagian besar mulai mau mengikuti Talut, tapi ada sebahagian lainnya yang tetap keras kepala, tidak mau taat, dan mau menolaknya. Tak kala suatu hari Talut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepada Talut untuk berperang dengan kaum Jalut. Berjalanlah pasukan Talut ini menuju kabilah Jalut. Ketika telah berhadap-hadapan antara kedua kaum ini, banyak dari kaum Talut yang mundur dan pulang. Karena melihat orang-orang kaum Jalut ini badannya besar-besar, dan pasukan Jalut ini luar biasa banyak. Hingga pada akhirnya tersisalah sedikit dari pasukan Raja Talut ini. Dari pasukan yang sedikit ini, Raja Talut menawarkan kepada anggota pasukannya, "Siapa yang bisa membunuh pemimpin kabilah Jalut? Maka akan kunikahkan ia dengan putriku. Dan akan meneruskanku sebagai raja di kemudian hari." Mendengar sayembara ini, malahan kaum Bani Israel ini banyak yang pulang. Mereka pikir mustahil untuk bisa melakukannya, dan ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Tapi akhirnya, dari pasukan Raja Talut yang sedikit ini, ada seorang anak muda yang tiba-tiba maju ke depan dan melempar tombaknya, sehingga mengenai Raja Jalut. Seketika itu pun Raja Jalut pun tewas. Anak muda ini bernama Daud, yang nantinya kita kenal sebagai nabi sekaligus sebagai raja dari kaum Bani Israel. Jadi, ketika itu kalau di situasi peperangan raja mereka tewas, maka peperangan akan usai dan dimenangkan oleh pihak rajanya yang masih hidup. Maka akhirnya Daud ini dinikahkan oleh putrinya Raja Talut. Hingga pada suatu hari, Raja Talut wafat dan digantikan oleh Daud. Daud pun menjadi raja sekaligus nabi ketika itu. Dan di masa ini kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Puncak kejayaan Bani Israel itu ketika dipimpin oleh seorang nabi dan raja. Setelah Nabi Daud wafat, raja satu ini membawa Bani Israel kepada kesuksesan terbesar sepanjang sejarah. Tidak ada seorang raja pun sebelum dan sesudah raja ini yang kekuasaannya paling luas dan besar. Raja ini bahkan tak hanya menjadi raja dari golongan manusia, melainkan raja ini pun menjadi raja dari golongan jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi seluruh makhluk hidup di bumi, ketika itu patuh kepada raja yang saleh ini. Semuanya tunduk karena Allah beri kekuasaan yang amat luas. Dan diriwayatkan, disebutkan bahwa hanya ada 4 raja yang kekuasaannya luas di muka bumi ini. 2 dari golongan kafir, dan 2 dari golongan yang orang yang beriman. Yang 2 dari golongan kafir, bernama Muhtun Nasar, dan Fir'aun Namrud. Sedangkan yang beriman adalah Zulkarnain, dan Sulaiman. Raja setelah Nabi Daud adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi ini bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan dari dimensi jin. Dan Masya Allah ini raja alam nyata, dan alam gaib. Bahkan banyak bangunan istana, ketika itu yang dibuat oleh bantuan jin, atas perintah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang meneruskan Nabi Daud alaihi salam sebagai raja dari Bani Israel. Tak kala suatu hari, Nabi Sulaiman wafat di kursi singgasananya, yang ketika itu kaum jin sedang bekerja membangun sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman. Setelah berselang beberapa hari, tongkat Nabi Sulaiman ini dimakan rayap, sehingga Nabi yang wafat di kursi singgasananya ini, jatuh tersungkur, dan disaksikan oleh kaum jin. Nah, mereka ini ternyata tidak tahu bahwa Nabi sudah wafat, dari beberapa hari yang lalu. Akhirnya jin ini berhenti bekerja dan mulai meninggalkan istana Nabi Sulaiman. Dari sini kita bisa tahu, bahwa jin ini tidak mengetahui hal gaib. Lantas kenapa banyak orang menyembah berhala, atau datang ke dukun, meminta kekuasaan? Padahal dukun dan berhala ini kerjaannya jin. Sementara jin tidak tahu yang gaib. Ya tentu saja apa yang diucapkan jin dan dukun adalah dusta. 99 dari 100 perkataan mereka adalah dusta. Karena yang mengetahui hal-hal gaib seperti kiamat, takdir seseorang, dan sebagainya, adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Sulaiman ini, dibangunlah sebuah bangunan yang bernama Haikal Sulaiman. Nabi Sulaimanlah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa.
Selama hidupnya, Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, ia meminta suatu kaum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, sebelum atau sesudahnya. Dan yang ketiga, siapapun yang selesai salat di Masjidil Aqsa ini, ia akan dihapuskan seluruh dosanya, seperti anak yang baru dilahirkan. Yang dilakukan orang-orang Yahudi sekarang ini adalah, mereka ini sedang menggali dan mencari lokasi tepatnya di mana Haikal Sulaiman ini didirikan. Mereka ini berencana membangun kembali Haikal Sulaiman yang sudah lama terpendam. Menurut sejarah, lokasi Haikal Sulaiman ini berada di atas Masjidil Aqsa, dan sampai hari ini, detik ini, mereka masih saja terus menggali untuk mendapatkan situs ini. Sehingga saking dalam dan besarnya wilayah yang mereka gali, karena diyakini di lokasi Masjidil Aqsa ini berdiri. Masjidil Aqsa hampir rubuh dan terbenam, makanya ini mengundang amarah bagi kaum Islam di seluruh dunia. Tentang apa yang dilakukan orang-orang Yahudi laknatullah alaihi ini. Tujuan dari mereka yang berambisi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman, adalah diyakini kalau Haikal Sulaiman ini sudah berdiri. Maka sang juru penyelamat orang Yahudi akan turun di Haikal Sulaiman itu. Sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu ini, tak lain dan tak bukan adalah Dajjal. Sang pembawa fitnah yang besar di akhir zaman. Jadi dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa, apa yang dilakukan orang-orang Israel selama ini, adalah mempersiapkan segala sesuatunya, untuk kedatangan Dajjal, sang juru selamat palsu. Yang akan memimpin mereka di akhir zaman. Yang pertamanya ia mengaku sebagai utusan Allah, namun ketika di akhir-akhir, ia mengaku bahwa ia adalah Allah. Ini semua bisa terjadi karena mereka mengikuti apa yang terkandung di dalam isi Taurat. Dikisahkan, sang juru selamat akan hadir ketika Haikal Sulaiman sudah ditinggikan. Dan bangsa Yahudi akan memimpin dunia. Jika Dajjal sudah hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dahulu ketika Nabi Sulaiman wafat, negeri Palestina yang diisi oleh Bani Israel ini, diserang oleh pasukan dari Raja Nebukadnezar. Tak tanggung-tanggung, Nebukadnezar ini dan pasukannya menghancurkan kota Palestina sehancur-hancurnya. Bahkan dahulu, Haikal Sulaiman ini dirubuhkan dan diratakan oleh mereka. Sehingga kitab suci Taurat hilang. Akibat peristiwa ini, Bani Israel panik, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar menghafalnya. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menyusun kembali Taurat. Nah, dari sinilah teman-temanku kesesatan kaum Bani Israel dimulai, karena Taurat yang sekarang itu adalah pencampuran dari firman Allah dan pencampuran perkataan manusia. Hingga mulailah muncul fitnah-fitnah di dalam Taurat. Kandungannya tak lagi sama seperti Taurat di masa dulu. Dari sini kita paham, mengapa tindakan Bani Israel ini aneh, lantaran kandungan tuntunan Taurat bukan asli semuanya dari Allah. Dan orang-orang Yahudi ini akan terus menindas kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena mengikuti apa yang ada di dalam Taurat modifikasinya mereka. Dan demikianlah kisah lengkap tentang Bani Israel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang sejarah panjang Bani Israel dan negeri Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.